Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung ini, ikatan sesama manusia menjadi semakin penting. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, kita perlu mengingatkan diri kita akan esensi kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Bersama saya hadir untuk menghibur Anda semua dan tak lupa saya ingatkan untuk subscribe channel ini. Dan inilah dia, Prey 2022. Film dimulai di pagi yang cerah, di mana ada seorang gadis bernama Naru yang memiliki impian menjadi seorang pemburu. Keterampilannya terlihat saat Naru melempar kapaknya tepat sasaran. Ketika sedang berlatih melempar kapaknya, Naru melihat jejak kaki rusa. Naru langsung pergi memburu rusa itu bersama dengan anjingnya. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di langit yang membuat rusa itu pun kabur. Namun sayangnya, ketika hampir mendapatkan rusa buruannya, anjingnya, tanpa sengaja, terkena jebakan pemburu lain. Naru segera mendekat untuk memberikan pertolongan. Setelah itu, Naru menjadi penasaran dengan jebakan tersebut. Sebagai orang dari suku pedalaman, jebakan tersebut merupakan pertama kalinya Naru melihat benda seperti itu. Namun, suara gemuruh misterius itu terdengar lagi, mendorong Naru untuk mencari tempat terbuka. Ketika Naru menemukannya, Naru terpesona oleh benda yang melayang di langit, disertai dengan suara gemuruh yang dikeluarkan dari benda terbang itu, yang dimana merupakan hal baru bagi Naru. Di siang hari, Naru berlatih memanah bersama kakaknya Tabe, seorang pemburu terampil yang memperlihatkan keahliannya menembak burung di langit. Naru kemudian menceritakan tentang benda misterius yang dilihatnya di bukit. Naru menganggap benda tersebut mungkin sebagai pertanda bahwa Naru siap untuk berburu. Tabe dengan serius bertanya, apakah Naru benar-benar siap untuk memburu sesuatu yang memburumu? Kemudian, ketika Naru berada di rumah, Naru dengan tekun membantu ibunya dalam membuat ramuan obat untuk ketua suku yang sedang sakit. Namun, ramuan itu masih kurang satu bahan penting, yaitu bunga totsia. Naru pun diberi tugas untuk mencarinya. Setelah berhasil mengumpulkan bunga totsia yang diperlukan, Naru bergegas pulang. Namun, tiba-tiba seorang pemburu memberitahu Naru bahwa Pui, anggota suku mereka, sedang diserang oleh singa di hutan. Naru pun ingin ikut bergabung dalam perburuan tersebut. Dengan segera Naru mengikuti kelompok pemburu pergi ke hutan. Saat hampir dipanah oleh salah satu teman Tabe, Tabe segera menghentikannya dan memastikan bahwa itu adalah rekan mereka, Naru. Meskipun ada yang ragu atas keberadaan Naru, Tabe meyakinkan mereka bahwa Naru mahir dalam melacak, serta memiliki pengetahuan medis. Jika teman mereka masih hidup, Naru bisa mengobatinya. Dengan izin tersebut, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, dengan bantuan anjing Naru, mereka menemukan Puhi yang terluka. Naru memberikan pertolongan pertama sementara yang lain mencari kayu untuk membuat tandu bagi Puhi yang cedera. Di sisi lain, kita akhirnya mengetahui bahwa suara misterius di langit adalah pesawat makhluk asing. Mereka mengirim predator untuk mencari spesies terkuat di bumi. Sang predator dengan teknologi canggih yang bisa membuatnya tak terlihat, berada di hutan dan dengan mudah membunuh ular yang hendak menyerangnya, kemudian menguliti ular tersebut. Kembali ke Naru, mereka segera pulang ke pemukiman. Tabe memerintahkan Naru untuk bergabung dengan mereka segera, karena Puhi membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Tabe sendiri mengejar singa yang melukai temannya. Tak lama kemudian, Naru dan anjingnya menemukan jejak kaki dan ular yang telah dikuliti di hutan. Ini membuat Naru sangat khawatir tentang kakaknya, jadi dia memutuskan untuk kembali menemui Tabe di hutan. Saat itulah, ketua pemburu mengirim Paka untuk mendampingi Naru. I have to warn my brother.
Mereka pun akhirnya menemukan Tabe di hutan, di mana mereka akhirnya bekerja sama untuk memburu singa. Naru dan Pakka ditugaskan memburu dari atas pohon, sedangkan Tabe memancing singa keluar. Tiba-tiba, Pakka pun akhirnya tewas, meninggalkan hanya Naru yang terjebak di atas pohon. Dengan hanya bersenjatakan busur panah, Naru tak mampu menghadapi singa yang ganas. Kemudian, tiba-tiba ada kilatan cahaya misterius di bukit, yang membuat Naru terjatuh dan akhirnya pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Ibu Naru memberitahu bahwa Tabe lah yang menyelamatkan Naru, dan Tabe kembali ke hutan untuk memburu singa lagi. Tak lama kemudian, Tabe kembali dengan kepala singa yang terpenggal, dan masyarakat sangat antusias atas keberhasilan Tabe dalam membunuh singa tersebut. Mereka pun merayakannya, hingga akhirnya Tabe diangkat menjadi ketua pemburu yang baru. Namun, Naru masih merasa tidak puas dengan prestasi kakaknya. Naru yakin bahwa yang mereka hadapi bukanlah singa, melainkan entitas lain di hutan. Akhirnya, Naru memutuskan untuk pergi berburu sendiri dengan anjing setianya yang menemaninya. Di tempat yang jauh, predator yang selalu mencari spesies terkuat di planet ini mengamati serigala yang sedang memburu kelinci. Bagi predator, serigala dianggap sebagai spesies yang kuat, sehingga predator ingin menghadapinya. Dengan teknologi canggih yang dimilikinya, predator dengan sangat mudah mengalahkan serigala tersebut. Setelah itu, predator memenggal kepala serigala sebagai trofi atas kemenangan dalam pertarungannya. Kembali ke Naru, yang merasa lapar dan ingin berburu kelinci untuk makan. Dia dengan cerdas mengikat kapaknya dengan tali untuk menjadi lebih efektif dalam berburu. Setelah merasa kenyang, Naru pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun, terjadi insiden mengerikan ketika Naru terperosok dan terjebak dalam lumpur penghisap. Untungnya, Naru berhasil selamat menggunakan kapak yang diikat dengan tali dan keterampilan melempar kapaknya untuk melepaskan diri dari lumpur penghisap tersebut. Di atas bukit, Naru melihat beruang yang sedang kelaparan. Naru ingin membuktikan kemampuannya dalam berburu dan mencoba memanah beruang tersebut. Sayangnya, busur panahnya patah hingga membuat beruang itu pun mendekat untuk menyerang. Untungnya, anjing Naru mencoba mengalihkan perhatian beruang tersebut. Ketika Naru turun dari bukit, beruang itu pun masih mengincar Naru, membuat Naru berlari menyelamatkan diri dengan berenang ke sungai dan bersembunyi di balik tumpukan ranting pohon. Beruang itu pun masih tetap mengejar Naru, hingga akhirnya sosok yang dinantikan dan dicari muncul. Sosok ini menganggap beruang sebagai spesies terkuat, dan akhirnya terjadi pertarungan antara beruang dan predator. Predator yang ahli dalam berkamuflase dan didukung oleh teknologi canggih dengan mudah mengalahkan beruang tersebut. Ketika darah beruang mengalir ke tubuh predator, Naru akhirnya melihat wujud mengerikan sang predator. Dalam ketakutan, Naru berenang menjauh untuk menyelamatkan diri. Predator menyadari bahwa Naru bukanlah ancaman dan membiarkan Naru pergi, sehingga Naru berhasil selamat. Setelah menyelamatkan diri, Naru melanjutkan perjalanan. Secara tak sengaja, Naru bertemu dengan Wasape dan kelompok pemburu yang mendesaknya untuk pulang, sementara Tabe mencari Naru di tempat lain. Naru yang enggan untuk pulang, membuat Wasape akhirnya menggunakan tindakan kekerasan dengan cara mengikat tangan Naru. Selama perjalanan pulang, mereka pun beristirahat sejenak dan salah satu pemburu pergi mencari air. Tiba-tiba, terdengar suara berisik di balik rumput. Salah satu pemburu melepaskan panahnya, tetapi yang mereka temukan hanyalah seekor kelinci. Saat Wasape mengambil kelinci tersebut,
Tiba-tiba, Wasapil akhirnya tewas diserang oleh predator yang kemudian menampakkan dirinya. Para pemburu, meskipun berusaha menyerang predator, mereka tidak bisa mengatasi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh predator, sehingga akhirnya predator dengan mudah membunuh mereka. Naru berjuang keras untuk melepaskan ikatan di tangannya dengan menggunakan kapaknya. Sang predator pun menyadari keberadaan Naru. Dalam keadaan panik, Naru berlari menuju padang rumput yang luas. Saat itulah Itse menarik Naru untuk bersembunyi. Itse yang sebelumnya sedang mencari air dan sekarang menjadi penyelamat Naru. Mereka pun akhirnya terdeteksi karena teknologi predator yang dapat mengidentifikasi panas. Naru yang menyadari bahwa mereka sudah terdeteksi. Segera, Naru dan Itse kembali berlari untuk menyelamatkan diri dan Itse akhirnya tewas, sedangkan Naru terus berlari dengan keputusasaan untuk menyelamatkan diri. Ironisnya, Naru terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu lain. Saat itu, predator berdiri tepat di depan Naru, tampaknya tidak menyadari ancaman yang datang dari Naru, yang akhirnya predator itu pun pergi. Tidak lama kemudian, rombongan pemburu dari Prancis tiba di tempat tersebut dan membawa Naru ke perkemahan mereka untuk ditahan. Naru segera diinterogasi oleh seorang pemburu Prancis bernama Raphael, yang mengetahui bahasa Naru. Namun Naru dengan keras menolak memberikan jawaban. Situasi menjadi tegang ketika para pemburu itu memperlihatkan tabir serta anjing Naru yang sudah lebih dulu tertangkap. Bahkan ketua pemburu itu melukai Tabe. Setelah itu Naru dan Tabe digunakan sebagai umpan, dengan harapan dapat memancing predator keluar dari persembunyiannya. Sebagaimana yang diharapkan, predator terpancing keluar. Namun, yang tidak diketahui oleh para pemburu Prancis adalah bahwa predator memiliki kemampuan berkamuflase yang tak terlihat, yang membuat para pemburu tidak menyadari predator yang mendekati dari arah belakang, hingga akhirnya dengan cepat menghancurkan kawanan mereka. Ketika predator semakin mendekat pada Tabe dan Naru, Tabe mulai merasa cemas dan mengajak Naru untuk mencoba melepaskan diri bersama. Namun, Naru dengan hati-hati menjelaskan kepada Tabe bahwa predator sebenarnya sedang memburu sesuatu yang dianggap sebagai ancamannya, bukan mereka yang saat ini terikat. I don't know that this thing can be killed before the trappers captured me. Pada saat yang sama, predator tanpa sengaja menginjak sebuah perangkap yang dipasang oleh para pemburu. Para pemburu berbondong-bondong keluar dan bersiap untuk menyerang predator. Dengan teknologi canggih, predator dengan mudah melepaskan diri dan disinilah kita dapat melihat keterampilan predator dalam membunuh mangsanya dengan kejam dan brutal, tanpa belas kasihan, menghancurkan satu persatu dari para pemburu. Naru dan Tabe akhirnya berhasil melepaskan ikatan mereka. Mereka memulai rencana dengan Tabe mencari kuda untuk mereka gunakan, sementara Naru kembali ke perkemahan pemburu untuk menyelamatkan anjingnya. Kemudian, predator melepaskan drone kamikaze yang dapat meledak dengan hebat, menghancurkan semua yang berada di sekitarnya. Di perkemahan Prancis, Naru bersembunyi dan berusaha menyelamatkan anjingnya. Namun, dia harus berjuang keras melawan para pemburu dari Prancis, hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Saat Naru sedang melepaskan ikatan anjingnya, Naru pun terkejut ketika melihat salah satu pemburu Prancis yang selamat dari serangan predator. Pemburu itu meminta bantuan Naru untuk mengobati lukanya, dan sebagai gantinya, ia bersedia mengajari Naru cara menggunakan pistol. Please,
You see the... You put... Kemudian, predator tiba-tiba muncul di tempat tersebut, di mana pemburu yang terluka berpura-pura mati untuk menghindari predator. Sementara Naru bersembunyi di balik pohon. Saat predator tanpa sengaja menginjak kaki pemburu yang sakit, pemburu itu pun berteriak, hingga predator menyadari kehadirannya dan segera membunuhnya. Tabil muncul dan berhasil menjatuhkan helm canggih si predator. Saat Naru bersiap-siap dengan pistolnya, secara kebetulan, dia mendapatkan pemahaman tentang cara kerja helm laser dan senjata yang digunakan oleh si predator. Tabe, seorang pemburu ulung di sukunya, memberikan perlawanan sengit terhadap si predator. Namun, ketika predator berubah ke mode kamuflase, Tabe merasa kesulitan melihat dengan jelas di mana posisi sebenarnya dari lawannya yang tak terlihat itu. Ketika Tabe menyadari bahwa waktunya sudah dekat, dia memerintahkan Naru untuk berlari sejauh mungkin. Dan benar saja, predator pun membunuh Tabe serta membiarkan Naru yang tidak dianggap sebagai ancaman. Naru mencari perlindungan di sungai, hingga tak sengaja melihat ketua penjelajah Prancis yang selamat, meskipun dengan kaki yang terluka. Naru, yang masih penuh dendam atas perlakuan kejam ketua penjelajah Prancis terhadap Tabe, kini merencanakan tindakan balas dendam terhadap penjelajah tersebut atas kematian saudaranya. Dengan sengaja, Naru meletakkan pistolnya di dekat ketua penjelajah Prancis dengan tujuan memancing predator yang hanya akan menyerang apa yang dianggap sebagai ancaman. Dengan sangat tenang, Naru berdiri tegak saat predator melintas di depan mereka, dan pada akhirnya, predator membunuh ketua penjelajah tepat di depan Naru. Dengan kecerdasannya, Naru berhasil merebut helm canggih milik si predator. Naru segera melarikan diri ke dalam hutan dan menyiapkan jebakan licin agar predator mengikutinya tanpa curiga. Ketika predator berada pada posisi yang tepat, Naru dengan cepat melancarkan serangannya. Setiap langkah rencananya terbukti brilian dan membingungkan predator. Naru memulai dengan mengambil tombak predator dan menggunakannya untuk memotong tangan predator dengan perisainya sendiri. Naru melanjutkan serangannya dengan mencabut taring mengerikan predator dan menusuknya kembali ke tubuh predator. Tidak berhenti di situ saja, dengan bantuan anjing setianya, Naru mengaitkan tali ke leher si predator dan menariknya ke dalam lumpur penghisap. Pada saat tersebut, kita menyaksikan ketajaman intelektual Naru yang luar biasa. Ketika Naru merebut helm predator, Naru dengan cerdas menempatkan helm tersebut sebagai jebakan untuk predator. Saat predator bersiap-siap menembak, helm tersebut telah diatur untuk mengarahkan senjatanya ke kepalanya predator hingga menyebabkan kematian tragis bagi predator. Setelah predator tewas, Naru kembali ke desanya dengan membawa kepala predator yang menakutkan sebagai bukti keberhasilannya dalam mengalahkan makhluk paling ganas yang pernah ada. Tindakan luar biasa ini mengukuhkan posisinya sebagai pemburu terbaik dan pahlawan desanya. Naru juga memberikan pistol berharga sebagai kenang-kenangan kepada ketua suku, sebagai simbol perlindungan dan kewaspadaan jika suatu hari ada ancaman dari pemburu lain yang dapat mengganggu kedamaian desa mereka. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa kita dapat menemukan sisi positif bahkan dalam karakter yang mungkin terlihat jahat. Prinsip hidup predator untuk tidak menzolimi atau memburu yang lebih lemah dari mereka mengajarkan kita tentang keadilan dan tanggung jawab dalam penggunaan kekuatan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah untuk terus mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.